Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Rezeki, sejatinya Allah telah mengatur segala urusan kita termasuk rezeki, tapi pernahkah kita bertanya mengapa Allah belum juga membukakan rezeki yang luas untuk kita? Allah berkata, "Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku." Seberat apapun cobaan yang sedang kita alami, terimalah berita gembira, selama kita beriman, ujian atau cobaan itu pasti kebaikan untuk kita. Ada hadis qudsi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman kepada para malaikat, "Batasilah rezekinya hamba-Ku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan kufur, dan luaskan rezekinya hamba-Ku yang ini, karena kalau kau bukakan dia akan tambah bersyukur." Allah lebih tahu, hamba-Ku ini jika aku beri akan menjadi masalah nantinya, seperti kisah Qorun yang diceritakan dalam Al-Quran. Lalu bagaimanakah kisahnya? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini, agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Qorun yang diceritakan dalam Al-Quran adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam yang kaya raya. Ia adalah orang yang ditimbun oleh Allah dengan hartanya. Ahli sejarah berselisih di mana tempatnya ia ditimbun, namun yang pasti ia ditimbun oleh Allah bersama hartanya. Sampai keluar bahasa, semua harta yang tertimbun disebut dengan harta karun atau harta Qorun. Dulu ia merupakan seorang yang soleh, yang luar biasa ibadahnya kepada Allah, sampai terkenal di pengikut Nabi Musa alaihi salam yang paling alim termasuk adalah Qorun. Ia orang miskin, memiliki rumah yang terlihat susah, bajunya kotor, dan ia makan setiap hari harus menunggu orang yang memberi. Sering ketika Nabi Musa alaihi salam lewat selalu memberi salam dan memberikannya makanan. Suatu saat ia berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hai Nabi Allah, mintalah kepada Allah agar aku diberikan kekayaan." Maka Nabi Musa alaihi salam berdoa, "Ya Allah, bukakanlah rezekinya Qorun." Maka Allah menerima doa Nabi Musa alaihi salam. Lalu Qorun bertahap diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Nabi Musa alaihi salam memberikan ia sedikit emas, kemudian dia transaksikan, terus dia tertarik dengan emas tersebut. Maka ia mulai belajar bagaimana cara mengelola emas, sampai pelan-pelan akhirnya ia memiliki kios kecil. Lama-lama sampai ia mempunyai tempat produksi emas terbesar saat itu, Allah buat ia menjadi kaya raya. Lalu semenjak Qorun menjadi kaya raya, ia tidak beribadah lagi kepada Allah, dan ia mulai sombong dengan kekayaannya. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengutus orang-orang untuk mengumpulkan zakat mal. Lalu Qorun menolak, tidak mau memberikan zakat mal, dan lebih parah lagi ia mengajak kaumnya dan membiayai mereka untuk memerangi Nabi Musa alaihi salam. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah agar tenggelamkan Qorun, maka Allah menenggelamkan ia dengan seluruh hartanya. Inilah awal kisah kenapa muncul istilah harta karun pada setiap harta yang tertimbun. Allah itu memberikan atau menahan rezeki kita karena Allah tahu semua tentang kita. Ibnu Qayyim rahimakumullah memberikan contoh perumpamaan orang yang belum diberi oleh Tuhannya Allah. Perumpamaannya seperti seorang anak yang sedang meminta izin dari orang tuanya untuk melakukan suatu perbuatan, atau seperti anak yang sedang meminta izin berteman dengan seseorang yang orang tuanya tahu bahwa orang itu bukanlah orang baik, maka pasti orang tuanya tidak akan mengizinkan anaknya berteman dengan orang itu. Allah Maha mengetahui segala yang terbaik untuk kita. Kita tidak tahu rahasia Allah, maka berprasangka baik dengan Allah itu penting, apapun sifatnya. Allahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.